Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat bergabung di dalam ibadah Jem Yun Long. Hari ini kita akan belajar mengenai mengubah ketidakmungkinan menjadi mungkin. Ketidakmungkinan versus atau lawan mungkin. Dan kita semua percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan saya dan saudara, segala sesuatu adalah mungkin. Yang percaya katakan amin. Untuk itu saya undang sidang jemaat yang dikasih Tuhan untuk membuka firman Tuhan dari Kitab Keluaran, pasalnya yang ke-14, ayat 30 sampai dengan 31. Saya dan saudara akan membaca bersama-sama ayat 30 dan 31. Saat situasi di sekeliling kita menunjukkan ketidakmungkinan, kita akan melihat sesungguhnya ada hal-hal apa saja yang dapat kita lihat ya, jauh melampaui dari ketidakmungkinan yang menghalangi mata saya dan saudara. Saudara buka Keluaran pasal 14 ayat 30 dan 31. Kedua ayat ini kita bacakan secara bersamaan. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kalau bisa bangkit berdiri, silakan bangkit berdiri. Siap semuanya? 2, 3. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Engkau ingatkan kami akan kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan. Sekalipun seringkali mata kami terkecoh Tuhan, karena kami memiliki tendensi untuk melihat atau memilih untuk melihat hal-hal yang tidak mungkin yang menghalangi pandangan kami Tuhan. Namun sesungguhnya di balik ketidakmungkinan yang mungkin ada dalam kehidupan kami, masih banyak hal-hal yang mungkin. Apalagi pada saat kami memiliki Engkau Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami percaya segala sesuatu adalah mungkin di dalam Engkau. Untuk itu, berbicara Tuhan di siang hari ini lewat firman yang baru saja kami baca Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Jadi ini kejadian di mana bangsa Israel telah diselamatkan oleh Tuhan dari kejaran bangsa Mesir. Ya, seperti kita ketahui saat itu bangsa Israel telah dilepas dari bangsa Mesir. Namun kemudian saat mereka keluar dari Mesir, Firaun akhirnya memutuskan untuk mengejar mereka kembali. Tetapi Allah menolong dan menyelamatkan bangsa Israel dengan membelah Laut Tebrau. Dan bangsa Israel melewatinya sampai kepada sisi yang berikutnya dan mereka selamat. Lalu kemudian saat bangsa Mesir mengejar, sementara mereka masih ada di tengah-tengah Laut Tebrau yang masih dalam keadaan terbelah tersebut, di saat bangsa Israel semuanya sudah selamat, maka Tuhan kembali menutup ya Laut Tebrau tersebut. Oke? Jadi kita melihat bagaimana pada akhirnya ada keselamatan pertolongan Tuhan yang datang bagi bangsa Israel. Namun semua ini bukan langsung begitu saja, melainkan melalui sebuah proses di mana kalau di akhir ini kita melihat bangsa Israel memuji kebesaran Tuhan dan mereka menjadi takut akan Tuhan, tapi di awal-awalnya kita melihat bagaimana bangsa Israel sempat bersungut-sungut saudara-saudara ya. Jadi untuk itu sekarang kita mau belajar hari ini tentang hal-hal apa saja yang sesungguhnya dapat kita temui di dalam ketidakmungkinan. Amin. Ada hal-hal yang dapat kita temui di dalam ketidakmungkinan, saudara-saudara ya. Jadi jangan mau terkecoh dengan ketidakmungkinan yang mungkin kita sedang hadapi. Ya, secara duniawi mungkin tidak mungkin, tetapi seperti tadi kita sudah katakan, di dalam Tuhan Yesus segala sesuatu adalah mungkin. Untuk ini, kita mau belajar tentang 4 hal yang dapat kita temui di dalam ketidakmungkinan. Oke? Katakan ke kanan kiri 4 hal. Yang pertama, di dalam ketidakmungkinan itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Tapi juga ada jawaban-jawaban, ya. Jadi poin yang pertama, di dalam ketidakmungkinan ada pertanyaan versus jawaban atau alasan. Ada pertanyaan versus jawaban atau alasan, ya. Kita kembali buka sekali lagi firman Tuhan dari Keluaran pasal 14, saya bacakan ayat yang 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, perhatikan ini, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat
ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir. Jadi memang pada saat mereka dihadapi dengan kenyataan bangsa Mesir mengejar mereka kembali, ya tentu mereka muncul pertanyaan, loh kan Tuhan yang melepaskan kami, kenapa sekarang dikejar kembali gitu ya. Saudara-saudara, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di awal-awal. Kenapa? Karena memang mereka bingung loh, bukankah Tuhan yang membawa kami keluar dari tanah Mesir? Tuhan yang membebaskan kami. Tapi kenapa kita setelah bebas sekarang, loh kok jadinya kita kembali dikejar-kejar dan kita akhirnya harus mati di padang gurun juga. Seperti demikian lah ya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita melihat ini, maka ini adalah sebuah pertanyaan ya yang muncul. Dan bukan cuma bangsa Israel, di dalam setiap ketidakmungkinan yang dihadapi oleh saya dan saudara, pasti akan muncul pertanyaan demi pertanyaan. Why? Kenapa? Mengapa? Tuhan ya. Tapi saudara, kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, maka ada jawaban atau alasan dari setiap pertanyaan tersebut. Apakah pertama, ya Tuhan yang memang melakukannya, atau Tuhan mengizinkannya? Itu jawaban yang pertama ya. Apakah Tuhan yang melakukannya secara sengaja atau Tuhan mengizinkannya? Ya, contohnya Tuhan melakukan secara sengaja saat bangsa Israel belum dilepaskan oleh Firaun. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kalau saudara baca di firman Tuhan di pasal-pasal sebelumnya ya, maka kita melihat bagaimana Firaun itu hatinya dikeraskan sengaja oleh Tuhan supaya tidak melepaskan bangsa Israel. Dengan alasan apa? Memang Tuhan mau menyelesaikan ke-10 tulah tersebut, bahkan sampai kepada yang terakhir, supaya kemuliaan Tuhan dapat dilihat di seluruh penjuru Mesir, sehingga orang-orang akan takut kepada Tuhan. Saat bangsa Israel dikejar kembali oleh bangsa Mesir, ya Tuhan mengizinkan biar sampai dekat, biar kelihatan bangsa bangsa Mesirnya sudah mendekat ya. Kenapa Tuhan tidak hancurkan saja bangsa Mesir saat mereka putuskan, ayo kita kejar kembali bangsa Israel? Kenapa Tuhan tidak hancurkan saja, misalnya di pintu gerbang keluar dari tanah Mesir tersebut sebelum mendekat kepada bangsa Israel? Hancurkan saja. Kan Tuhan memang sudah izinkan bangsa Israel keluar. Tetapi Tuhan punya alasan. Tuhan ingin menyatakan kebesarannya kepada bangsa Israel. Dan ini bukan kali pertama. Kalau kita lihat bangsa Israel diizinkan Tuhan untuk menghadapi bangsa-bangsa lawan, tetapi Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan sampai akhirnya bangsa-bangsa mengenal betapa dahsyatnya Allah daripada bangsa Israel. Jadi seringkali saudara-saudara, masalah Tuhan izinkan ada supaya jawabannya atau alasannya adalah nama Tuhan dipermuliakan lebih lagi. Ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan lebih lagi. Karena lewat masalah-masalah tersebut atau ketidakmungkinan yang diizinkan ada oleh Tuhan, Tuhan dapat membuktikan bahwa di dalam Dia segala sesuatu mungkin. Bangsa Israel sudah sampai kepada tepi laut Teberau. Itu tidak mungkin untuk melewatinya, karena untuk melewatinya harus muter lagi, dan mereka sudah seharusnya mati di tangan bangsa Mesir. Tidak mungkin untuk mereka lepas dari tangan bangsa Mesir. Tetapi di dalam Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Dan itu yang terjadi, Tuhan mengubah ketidakmungkinan dengan membelah laut Teberau dan semuanya menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang kedua saudara-saudara, di dalam ketidakmungkinan pasti ada komplain, ada keluhan saudara-saudara. Dan ini ada di bagian yang kedua ya, saya bacakan firman Tuhannya ya saudara-saudara. Ya, ayat yang ke-12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir. Jadi dari pertanyaan muncul keluhan akhirnya. Dan ini terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara juga ya. Pertama-tama kita bertanya-tanya, kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa? Dengan tidak sadar kita mengizinkan, membiasakan diri kita untuk bertanya yang berlebihan. Akhirnya kita nggak puas tentunya, dan kita akhirnya mengeluh saudara-saudara. Tapi saudara, kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, sesungguhnya ada solusi dari keluhan tersebut ya. Kalau keluhan itu kan artinya ada sesuatu yang kurang baik. Nah, kita nih berbicara tentang Tuhan. Nah, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang baik saudara-saudara. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik atau kurang baik, Tuhan pasti tanggung jawab dan akan mengubahkan menjadi yang baik. Jadi kalau kita mau membuka mata rohani kita dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan fokus kepada keluhan-keluhan tersebut. Kita akan fokus kepada solusi. Katakan ke kanan kiri, solusi. Jadi poin yang kedua adalah ada keluhan versus atau lawan solusi atau kemungkinan-kemungkinan.
kita akan berbicara ketidakmungkinan. Jadi sesungguhnya saudara, kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, di dalam setiap ketidakmungkinan yang harus kita hadapi, pasti ada kemungkinan-kemungkinan yang dapat kita lakukan. Dan ini yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Di ayat yang ke-13 Musa menjawab, "Jangan takut, berdiri tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan." Saat itu Musa sendiri juga belum tahu keselamatannya dalam bentuk apa, saudara-saudara. Ya, tetapi Musa bedanya dengan bangsa Israel memilih melihat keluhannya saja, komplainnya saja, ketidakmungkinannya saja. Tetapi Musa memilih untuk melihat bahwa di dalam ketidakmungkinan ada yang namanya kemungkinan-kemungkinan. Dan kemungkinan di dalam Tuhan saya dan saudara adalah kemungkinan untuk segala sesuatunya, termasuk kemenangan, keselamatan, dan lain sebagainya. Dan untuk bangsa Mesir, saat itu Musa mengatakan ada keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara, Musa berbicara sebelum dia bahkan mengetahuinya. Dia bernubuat karena digerakkan oleh Tuhan. Saya dan saudara kan punya Tuhan di dalam diri saya dan saudara. Saat ini kita memiliki Roh Kudus. Jadi kalau melihat ketidakmungkinan dalam kehidupan, tolong biasakan diri untuk tidak fokus kepada ketidakmungkinannya. Coba kita buka mata lebih dalam lagi dan melihat di balik ketidakmungkinan tersebut pasti ada kemungkinan demi kemungkinan yang tersedia untuk saya dan saudara yang Tuhan persiapkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Jadi saudara, sekali lagi, mulai sekarang jangan fokus kepada keluhannya atau yang tidak mungkinnya. Mari kita fokus kepada kemungkinan atau solusi-solusi yang ada. Yang percaya katakan amin. Oke? Ya, saudara, yang ketiga, katakan kanan kiri yang ketiga. Poin yang ketiga, di dalam ketidakmungkinan ada instruksi. Oke? Jadi, karena kalau tadi kan saya katakan di dalam ketidakmungkinan Tuhan pasti menolong, memberikan kemungkinan demi kemungkinan. Seperti Musa mengatakan Tuhan akan memberikan keselamatan. Tetapi di dalam hal tersebut Musa harus mengikuti instruksi Tuhan. Dan akhirnya Laut Tebrau terbelah hari itu. Begitu pula dengan saya dan saudara, kita harus mengikuti instruksi Tuhan. Tapi sekarang kita kembali melihat instruksi dari Tuhan untuk bangsa Israel saat itu melalui Musa. Oke? Jadi setelah Musa mengatakan kepada bangsa Israel, dilanjutkan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Baru Tuhan berbicara kepada Musa. Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Jadi Tuhan bilang jalan terus saja. Jalan terus ya. Tapi kan saat itu bingung. Lah wong nggak bisa jalan, orang tertutup dengan air gitu ya. Tetapi firman Tuhan dilanjutkan ya. Ayat yang ke-16, dan engkau, dia mengatakan kepada Musa, angkat tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ya, nah, saudara lihat, ini kemungkinan yang tadinya kemungkinan akhirnya dijadikan menjadi kenyataan, saudara-saudara. Ya, Tuhan mulai memberikan instruksi. Ya, dilanjutkan firman Tuhan, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukan keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa memang Tuhan yang mengeraskan hati bangsa Mesir, jadi mereka tetap nyusul juga, dan padahal mereka tahu kalau masuk ke dalam situ, ya Tuhan tetap bisa memusnahkan mereka, dan benar Tuhan memusnahkan, tapi mereka tetap masuk ke dalam laut, dan akhirnya mereka semua mati. Untuk apa? Ayat 17 mengatakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Kita kembali lagi ke poin yang ketiga, saudara-saudara. Ada instruksi sekali lagi ya. Jadi Tuhan katakan angkat tongkatmu. Dan ini dilakukan oleh Musa. Jadi instruksinya dua. Musa harus melakukan ini, angkat tongkatnya, mengulurkan tangannya. Lalu Laut Tebrau terbelah. Lalu kemudian bangsa Israel harus masuk ke dalam. Bagaimana kalau saya takut? Kalau tiba-tiba nanti airnya masuk. Nah, saudara, ini yang maksudnya justru. Ada instruksi, tapi pasti lawannya ada actions. Instruksi versus tindakan. Oke? Kalau cuman sampai instruksi saja, tapi kita tidak mengikutinya, itu artinya kita tidak melakukan tindakan. Oke? Kita harus melakukan tindakan sesuai dengan instruksi tersebut. Kalau bangsa Israel tidak melakukan tindakan untuk masuk ke dalam laut tersebut, maka mereka akan mati ya di tangan bangsa Mesir. Tapi bangsa Israel, puji Tuhannya, akhirnya setelah dia melihat, walaupun dia sempat bersungut-sungut, ya melihat Tuhan membelah Laut Tebrau, walaupun mungkin ada yang takut di antara mereka masuk ke air dan lain sebagainya, tapi karena mereka melihat bahwa ternyata memang Tuhan bangsa Israel itu luar biasa, pastilah
Tuhan akan tanggung jawab. Jadi mereka mulai melangkah masuk ke dalam laut tersebut sampai kepada keluar dari laut tersebut di sisi yang satunya lagi, saudara-saudara. Nah, di dalam hal ini, saudara-saudara, ingat juga, di dalam air tersebut, perjalanan di dalam laut terberau tersebut, saudara tentunya kebayang dong yang namanya laut kebelah seperti itu. Lalu mungkin kita bisa ngeliat, mungkin ya, saya kan nggak ada di situ saat itu, mungkin bisa melihat ikan-ikan lewat segala macam gitu ya. Nah, dengan hal-hal yang ada di dalam laut tersebut, ya saudara, sangat mudah untuk kita terkecoh dan mungkin tercengang, dan akhirnya kita diam dan kita membuang banyak waktu di dalam situ. Sementara kita harus segera untuk jalan ya. Artinya di dalam melalui ketidakmungkinan, maka saudara penting ya, walaupun sudah ada instruksi dan saudara sudah mengambil tindakan, penting untuk saudara di dalam tindakan tersebut, saudara matanya tetap harus mengarah kepada ke depan, mengarah kepada Yesus Tuhan ya. Nah, saat itu bangsa Israel harus mengarah kepada sisi laut Tebrau yang satunya lagi. Kalau tidak, mereka akan tersendat di dalam laut Tebrau dan mereka akan mati bersama-sama dengan bangsa Mesir yang lainnya. Tapi puji Tuhan, seperti firman Tuhan catat, seluruh bangsa Israel berhasil keluar sampai kepada sisi yang satunya ya. Artinya mereka berhasil memfokuskan arah pandangan mereka, bukan saja percaya kepada instruksi Tuhan, tapi mereka berhasil untuk fokus kepada arahan Tuhan untuk segera berjalan sampai kepada sisi yang satunya. Saudara, di dalam ketidakmungkinan yang ada dalam kehidupan saya dan saudara, mari saudara-saudara, kita harus bukan saja mengikuti instruksi dan mengambil tindakan, tapi kita harus fokus kepada jalan yang sudah diarahkan oleh Tuhan. Jangan celingak-celinguk kanan kiri. Celingak-celinguk kebanyakan kanan kiri itu akhirnya membuat saudara dan saya menjadi tersendat. Dan tidak sedikit di antara saya dan saudara yang karena hal demikian kita benar-benar tersendat dan tidak maju di dalam kita punya iman. Bahkan tidak sedikit juga yang tidak keluar-keluar dari masalah yang sama. Kenapa? Yang tidak pernah mau fokus kepada jalan keluar yang Tuhan sudah berikan. Cuman sekedar nanya, ada yang sekedar nanya, tidak lakukan instruksi dari Tuhan. Ya, pastor, gimana ini caranya saya keluar dari masalah ini? Sudah dikasih tahu gimana caranya, tapi juga memang tidak mau melakukannya. Atau, ya, sudah dikasih tahu, lalu melakukannya juga, tapi terus celingak-celinguk, artinya, ya, coba-coba lagi lakukan hal yang sama. Iya, sama juga bohong, saudara-saudara. Ya, jadi mari kita fokus. Setelah kita terima instruksi, jangan lupa, harus ada tindakannya juga. Kita lakukan tindakannya. Ya, instruksi dengan tidak ada tindakan itu namanya omong doang. Ini kita berbicara instruksi versus tindakan, ya. Jadi harus ada tindakannya. Sama seperti iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, begitu juga lewat tindakan tersebut. Di dalam tindakan-tindakan tersebut, ya, saudara, jangan lupa tetap fokus kepada Tuhan. Karena sangat mudah sekali lagi untuk kita terkecoh dan akhirnya tersendat di dalam ketidakmungkinan tersebut. Yang ada, kita tidak akan pernah keluar dari ketidakmungkinan tersebut. Tuhan mau saya dan saudara keluar dari ketidakmungkinan dan mendapatkan kemungkinan yang ada di balik ketidakmungkinan tersebut. Untuk itu, saat kita melakukan tindakan sesuai dengan instruksi yang diberikan, maka kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus fokus kepada jalan keluar yang Tuhan sudah berikan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir, saudara-saudara, ya, kita melihat ya dari keseluruhan cerita daripada bangsa Israel yang sempat tersendat di depan laut Tebrau, tapi terus akhirnya Tuhan selamatkan sampai keluar ya. Poin yang keempat ini adalah di dalam ketidakmungkinan itu memang ada yang namanya pintu yang tertutup. Oke, di dalam ketidakmungkinan ada pintu yang tertutup. Ada yang namanya akhir ya. Oh, ini akhir dari segalanya. Ada yang namanya akhir ya. Tapi ya, di saat ada akhir atau ada pintu yang tertutup, maka ada pintu yang terbuka atau ada awal juga. Kalau ada akhir, pasti ada awal. Jadi, bukan cuma ada awal, ada akhir, saudara. Kalau yang namanya ada akhir, pasti juga ada awal, saudara-saudara ya. Contohnya, kalau dunia ini berakhir, orang bilang kan, hidup itu fokusnya hanya kepada ada awal dan ada akhir. Awal itu saat lahir, mati itu akhir. Tapi untuk kita di dalam Kristus Yesus, jangan salah. Saudara, pada saat hidup kita berakhir di dunia ini, itu adalah awal dari kehidupan kekal yang kita miliki dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi yang namanya ada akhir, pasti ada awal, saudara-saudara. Jadi, poin yang keempat, akhir versus atau lawan awal. Ya. Ada akhir, ada awal atau ada permulaan. Artinya di sini ada pintu yang tertutup di dalam ketidakmungkinan. Benar sekali, saat bangsa Israel mentok di Laut Tebrau, ya itu bukan pintu tertutup lagi, laut tertutup, saudara-saudara. Jadi kita melihat di dalam perjalanan bangsa Israel, ya, bagaimana sebenarnya pintu tertutup untuk mereka
keluar dan melewati laut Teberau tersebut, tetapi Tuhan membukakan pintu tersebut. Tuhan membukakan laut Teberau tersebut, sehingga dari yang tadinya tidak mungkin, mereka pun melihat sesuatu yang mungkin, dan bahkan mereka mendapat kemenangan, saudara-saudara. Untuk itu, saya mau mengakhiri dengan mengingatkan kepada saudara sekalian, pada saat ada ketidakmungkinan di dalam hidup saya dan saudara, di balik itu pastilah ada kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Dan di dalam Yesus Kristus Tuhan saya dan saudara, segala sesuatu adalah mungkin. Yang percaya katakan amin. Pertanyaan saya sebelum saya tutup adalah, saudara mau fokus dengan ketidakmungkinan-ketidakmungkinan yang ada dalam hidup saudara dan terus bersungut-sungut seperti bangsa Israel, ya? Karena ingat, bangsa Israel bukan cuma Laut Teberau. Setelah Laut Teberau, mereka ada muncul menghadapi ketidakmungkinan yang lain, mereka bersungut-sungut lagi, tapi diberikan kemenangan lagi sama Tuhan. Lalu nanti ada lagi ketidakmungkinan yang lain, mereka bersungut-sungut lagi, nggak ada habis-habisnya, saudara-saudara. Padahal mereka sudah belajar bahwa di balik ketidakmungkinan ada kemungkinan-kemungkinan, dan bersama Tuhan mereka, Tuhan saya dan saudara, segala sesuatu adalah mungkin. Jadi saudara pilih, mau menjadi seperti bangsa Israel, fokus kepada ketidakmungkinan dan terus bersungut-sungut saja, apa saudara mau fokus kepada kemungkinan-kemungkinan yang ada dan seluruh harapan-harapan yang ada, sama seperti Yosua dan Kaleb. Jangan lupa, di generasi mereka hanya Yosua dan Kaleb yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Mengapa? Karena hanya mereka saja yang memilih untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam Tuhan. Mari saudara, saya undang saudara untuk memilih melihat kepada kemungkinan yang ada di dalam Tuhan, bukan ketidakmungkinan yang ada di dalam dunia ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Engkau ingatkan kepada kami Tuhan, bahwa sekalipun banyak hal-hal yang tidak mungkin di dalam kehidupan kami Tuhan, pada saat kami memiliki Engkau, segala sesuatu adalah mungkin Tuhan. Engkau dapat mengubahkan ketidakmungkinan demi ketidakmungkinan dalam hidup kami menjadi kemungkinan Tuhan. Bahkan ya dan amin. Untuk itu Tuhan, bukan saja ingatkan kami akan perihal ini, tetapi kuatkan kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi sama dengan bangsa Israel yang bersungut-sungut setiap kali dihadapi dengan ketidakmungkinan, melainkan menjadi umat yang berpegang teguh kepada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri juga ibadah di siang hari ini dengan mengangkat tangan kita dan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan kita. Terimalah berkat dari Bapa di surga, disertai dengan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga kekuatan yang kita peroleh di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang setia bersama dengan saya dan saudara sampai kepada Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.